Itu beda-beda orangnya, tapi semuanya nyaman saja, tidak ada masalah, kebiasaan itu. Jadi jangan dijadikan orang tuh sama seperti Anda. Itulah yang repot. Kalau Anda menginginkan orang sama seperti Anda, nggak bisa beres. Justru itu warna-warni itu menjadikan Anda bisa belajar dari mereka, sehingga nanti Anda kalau ketemu manusia yang bermodel-model, Anda pun jadi nyantai, karena Anda sudah tahu selahnya itu gimana sih. Itu cara melayani bagaimana itu. Kemudian yang kedua adalah terbuka itu ada batasnya. Nggak ada oleh orang terbuka kaya, nggak ada batasnya. Semua orang punya rahasia. Anda punya rahasia yang tidak boleh diketahui oleh istri Anda. Mungkin urusan Anda dengan ibunda Anda dengan saudara Anda dengan adik Anda mungkin. Apalagi urusan Anda dengan Allah, orang lain tidak boleh tahu. Nggak ada terbuka. Terbuka itu ada batasnya. Mungkin yang dimaksud adalah inilah, bagaimana kita biasakan komunikasi yang baik. Kalau masalah keterbukaan ini, kalau tidak ada rambu-rambunya, rancuh. Bahkan ada misalnya dosa yang harus sembunyikan, ada mungkin rahasia saudara nggak boleh disampaikan kepada suami, ada rahasia suami nggak boleh disampaikan istri, ada itu semuanya. Jadi makna terbuka ini harus ada rambu-rambunya, ada batasnya. Nggak ada dalam hidup tuh nggak ada batas, nggak ada siapapun dari kita yang nggak punya rahasia tuh nggak ada. Semua punya rahasia kita itu, nggak ada yang nggak punya rahasia. Yang nggak punya rahasia itu orang gila, semua yang diomongkan. Yang nggak boleh diomongkan, sudah gila dia. Makanya kalau ada orang gampang curhat, itu juga gila dia sebetulnya. Semuanya diceritakan. Pagi-pagi itu sudah langsung di status. Mukanya cemberut, maksudnya maksudnya dia lagi ribut sama suaminya. Ada aja hari ini orang-orang gila tuh. Tapi orang hebat tidak. Al-mu'minu bisyratuhu fil wajhi wa husnu fil qalb. Orang beriman itu yang tampak di wajahnya adalah ceria. Bukan duka yang ditampakkan kepada manusia, bukan kegelisahan, bukan. Nah, itulah cara menyikapi, itulah orang yang punya hati cerdas. Jadi seperti itu. Yang bertanya, insya Allah orang yang husnudon, beliau memang betul ingin menyelesaikan di dalam rumahnya dan keluarganya, insya Allah. Jadi seperti itu. Kalau semuanya punya ilmu kebal, husnudon, tabah. Kemudian setelah itu, jangan mengerti batasan-batasan seseorang. Anda tidak semuanya harus ceritakan kepada Anda. Kalau sudah begitu Anda aman. Ada orang berkata, kalau bahkan kita pun kalau perlu menghentikan seseorang yang di saat ingin terbuka kepada kita. Seperti dalam pertanyaan, Buya, saya punya masalah dengan suami saya. Suatu ketika, stop. Ini mau ngomong apa inti? Jangan sampai buka app lo ya. Kita sudah nyetop begitu. Padahal dia mau terbuka dengan kita, tapi saya tidak mau. Kan gitu. Inilah ya, seharusnya kita tuh cerdas dalam menyikapi itu semuanya. Baik, insya Allah seperti itu. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah komunikasi yang baik dengan mereka. Tapi sebelum Anda menjalin komunikasi, yang harus Anda tata adalah hati Anda yang kuat. Sehingga jika pada saat Anda berkomunikasi dengan siapapun, jika ternyata tidak sesuai dengan Anda inginkan, Anda sudah punya ilmu kebal, tidak ada masalah. Itu baru ente hebat, kita hebat, Anda hebat. Maka yang ada pada Anda adalah riang, gembira, tenang, tidak pernah merasa tersinggung. Aku tidak dianggap, aku tidak diajak bicara, aku tidak dipercaya. Aku tuh ini menjadi terpuruk kita punya hati, karena kita menganggap orang jelek, punya prasangka buruk kepada siapapun. Padahal orang niat baik jadi niat jelek, dan itu sejelek-jelek hati. Tapi kami berprasangka baik, bahasanya Anda yang bertanya adalah orang baik yang ingin membuat kebaikan, ingin rumah keluarga itu adalah terjalin sebuah komunikasi yang baik, yang indah, mesra. Mungkin Anda pernah sebuah keluarga melihat dia penuh dengan riang, canda, ria dan seterusnya. Anda pun membuat keluarga Anda seperti itu, dan itu adalah yang sah. Akan tapi semua ada aturan dan rambu-rambunya seperti yang kami sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab.
kebiasaan, kata dia gitu. Ya, yang penting saya sudah menasehatinya gitu ya. Apakah tetap dosa itu seorang suami yang menanggung atau bagaimana dia? Terima kasih dia. Masya Allah. Masya Allah pertanyaan, jika seorang suami melihat ingin mengajak istrinya kepada kebaikan, tapi istrinya selalu menunda-nunda, tinggal bentuk kebaikannya itu apa? Jika kebaikannya adalah sesuatu yang wajib, seperti sholat 5 waktu, kewajiban, maka wajib seorang suami mengajaknya, mengingatkannya. Sholat misalnya, puasa di bulan Ramadan dia nggak mau, nggak hamil, nggak nyusui, nggak mau, wajib. Kalau terpaksa dia nggak mau bagaimana? Iya, tanggung jawab Anda di bawah naungan Anda. Anda harus bisa memberikan, harus mengajak dengan cara yang lembut sampai ketegasan. Lembut dulu, jangan langsung tegas ya. Lembut. Tegasan. Kalau terus nggak mau, nggak ada perlunya kalau orang berani kepada Allah untuk bisa berdampingan dengan seseorang, dengan Anda misalnya, kalau siapapun. Dia kurang ajar kepada Allah. Kalau sudah orang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan takut dengan siapapun. Hanya karena kepentingan saja dia duduk dengan kita. Karena dia tidak takut kepada Allah. Karena bisa saja dia melakukan sesuatu yang haram yang lainnya, bahkan mungkin haram merugikan. Kenapa? Dia tidak takut kepada Allah. Maka nggak ada perlunya kita. Jangankan kok itu adalah istri, dibalik suaminya diingatkan nggak mau, jangan terus bersamanya. Kenapa? Nanti akan melahirkan anak-anak yang mungkin dididik oleh bapak semacam itu. Nah, kalau sudah dididik dengan cara benar nggak baik, terus kita nggak mampu dan sebagainya, makanya sudah silahkan dia untuk mengambil jalannya. Karena membahayakan kalau sudah orang sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, maka ini membahayakan dalam hidup kita, rumah kita. Jika kalau ada sholat ditinggalkan di rumah kita, tanpa ada udzur, rumah kita akan tercabut rahmatnya. Menjadi musibah yang banyak. Sehingga para sahabat-sahabat, para orang-orang dahulu itu paling takut dengan orang yang meninggalkan sholat. Duduk-duduk saja ketakutan, jangan-jangan ditembakkan musibah kepada dia, saya kena juga. Misalnya, kita tak tahu dosanya apa, Anda tidak menyebutkan syarat. Kalau itu hal-hal yang sunnah, bukan merupakan sebuah kewajiban, maka seorang suami di dalam mengajaknya, tidak boleh dong, kecuali dengan terus kelembutan. Tidak ada paksaan untuk sunnah. Jangan dipaksa dia untuk lakukan sunnah. Himbau saja. Tidak sekedar menghimbau, fasilitasi agar dia bisa melakukan bagaimana. Kalau misalnya mengajak tahajud, maka jangan dibiarkan dia, muqaddimahnya harus ada. Istri diajak tahajud, bangun malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Maka nggak bisa tengah malam Anda bangunin langsung, nggak bisa. Anda harus muqaddimahnya. Mungkin Anda sudah mengupayakan, mengkondisikan agar tidur sore. Siang harinya pekerjaannya adalah tidak terlalu capek. Sore sudah tidur, jam 9 sudah tidur, 10 sudah tidur, jadi dibanguni gampang. Anda membiarkan dia Anda seorang suami membiarkan dia dengan sinetronnya, dengan televisinya, YouTube-nya, sampai jam 2, jam 3 dibanguni, ya sama. Ini berarti kita tidak mendidik. Jadi muqaddimahnya sudah kita siapkan. Tapi selagi itu urusan sunnah, maka Anda tidak bisa memaksa sampai kapanpun. Sekuat apapun kerinduan Anda, cinta Anda kepada istri untuk kebaikan, Anda tidak bermaksa. Tapi harus dipahami oleh para istri, hal-hal yang demikian itu sebetulnya, subhanallah, akan mengurangi cinta seorang suami. Tidak bisa dipungkiri. Seorang istri yang seperti itu dia akan rugi. Suaminya hanya menjalani hidup dengan dia pada akhirnya adalah karena sudah terlanjur punya anak, nggak ada cinta dan kasih sayang. Karena hati seorang suami yang baik akan berkata, ini istriku kayak tidak rindu kepada kebaikan. Karena apa? Rindu kepada kebaikan itu bentuk kecantikan yang sangat pribadi, yang tidak hanya di wajah, yang akan kekal itu, di akhirat pun terlihat. Di masa tua pun akan terlihat, dia solehah, dia baik. Tapi kalau dia nggak seperti itu, mengandalkan kecantikan wajahnya, 55 tahun sudah berubah, 65 tahun sudah Masya Allah. Peot. Sementara nggak ada cinta yang ada di dalam hatinya, amal baik, kesolehannya nggak ada. Itu rugi wanita yang semacam itu. Sehingga suami bisa saja dengan dia hanya karena, ya sudah terlanjur punya anak nih, gimana ya.
Akhirnya apa? Dia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Suami pun tidak bahagia dengan dia. Hanya mungkin kelihatannya aku sayang, aku cinta, bahagia. Enggak. Karena suaminya ngerti mana yang baik. Baik kan bagi seorang suami yang punya yang punya keimanan, yang dipandang bukan urusan wajahnya saja. Tapi urusan batin, yaitu akhlaknya, ibadahnya. Ini nilai plus yang akan terasa di hati sang suami. Terasa di hati sang suami, Masya Allah istriku seperti itu. Solehah, rajin ibadah, rajin ngaji dan sebagainya, Masya Allah. Itu kalau urusan amalan sunnah, suami jangan maksa, nggak boleh. Begitu juga istri nggak boleh memaksa. Akan tapi yang harus disadari oleh pasangan yang malas itu akan mengurangi cinta dan kasih. Sampai mungkin seorang suami sudah bosan, sudahlah jangan dibangun, percuma daripada bikin saya marah. Akhirnya dibiarkan begitu saja istri, nggak ada tahajud, nggak ada sholat sunnah, nggak ada ini, nggak ada itu. Nah, naudzubillah. Akhirnya suaminya sudah. Dan itu ada orang semacam ini, nggak pernah diajak. Oh bosen, jutaan, padahal nggak jutaan ngajaknya, umurnya aja ada berapa bocah minggu kok. Akan tapi apa? Sudah saking seringnya, bosen seperti itu. Baik, kami himbau kepada para wanita-wanita jika diajak oleh suami untuk kebaikan, urusan yang sunnah segera sambut. Kalau urusan kewajiban, kalau anda nggak mau, wah ini kurang ajar sekali. Apa yang diharap? Misalnya, suami ada sampai suatu ketika suami menghendaki istrinya, wahai sayang istriku tercinta, cobalah tutuplah auratmu. Nutup aurat nggak mau. Wah ini. Kalau dia mengerti cinta saja, kalau bukan karena Allah, dia akan nuruti suaminya kok. Biarpun urusan kita kan hanya dengan Allah. Paling tidak deh, kalau dia nggak kenal Allah banget itu, kalau dia kenal cinta kan, suruh pakai apapun, suaminya kan ngikut kesenangan suaminya kok. Dia nggak senang baju merah, suaminya belikan baju merah, cenengin suami pakai baju merah, nggak apa-apa. Ini urusan baju. Makanya aneh banget suaminya menghendaki menutup auratnya. Sudah begitu katanya mengharap cinta dari suami. Nggak bisa begitu. Dia sendiri cintanya bohong kok. Kalau orang cinta itu akan patuh. Sementara suaminya bukan menyuruh yang jelek, menyuruh menutup auratnya. Bahkan kalau faham seorang wanita di saat disuruh menutup auratnya, maknanya apa? Dia semakin privasi untuk suaminya, bukan diobral sana kemana. Berarti suaminya semakin sayang sebetulnya. Cuman tidak semua wanita itu cerdas seperti itu. Kadang dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Tidak semua wanita cerdas. Juga tidak semua laki-laki cerdas. Maka jadilah wanita cerdas, paham? Seandainya kepada Allahnya belum kenal-kenal amat, paling tidak mengerti bagaimana saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai ini adalah terbangun, maka kemudian setelah itu akan mudah melakukan kebaikan. Mungkin seorang istri pergi ke masjid belum karena Allah, akan tapi hanya karena suaminya dulu awal-awal. Ternyata di masjid ada rohaniat, ada doa orang lain. Akhirnya semakin senang ke masjid. Langkahnya semakin. Tapi kalau dari awal nggak pernah mau mencoba, wah ini repot banget nih perempuan begitu tuh. Suruh pakai kerudung juga nggak pernah mau menutup aurat misalnya. Padahal yang nyuruh suaminya. Berarti saya nyuruh suaminya, nyuruh ibunya, nyuruh bapaknya. Sebelumnya ada Allah yang menyuruh. Nah ini empat-empatnya ini kelebihannya apa wanita begini? Oh cantik dia, solehah. Oh Allah dilanggar. Orang tuanya juga nggak didengar. Ibunya juga nggak didengar, bapaknya nggak didengar. Suaminya juga nggak didengar loh. Kelebihannya apa orang ini? Semuanya 8. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Tapi ketahuilah, ini ya saya singgung tiba-tiba masuk kepada urusan kerudung, ini sebuah contoh saja. Bukan masalah ini, masalah-masalah yang lainnya. Bukan urusan menutup aurat saja, lebih luas. Jadi dalam urusan kita itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia. Kita patuh kepada Allah, patuh kepada manusia, selagi dalam rangka, dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Sebab kita tidak boleh patuh kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Buya izin bertanya. Apakah ada syarat-syarat tertentu dalam sumpah seperti ada saksi atau sigo sumpah harus didengar orang lain atau disyaratkan juga harus tersambung Buya? Lalu Harus apa? Atau disyaratkan juga harus tersambung. Tersambung kan? Baik. Lalu jika ada contohnya orang bersumpah dengan membawa nama Allah di dalam hatinya untuk tidak melakukan sesuatu seperti Allah, aku tidak akan mengeluarkan uang dalam jangka waktu tertentu untuk menghemat. Namun tiba-tiba dia butuh pada sesuatu lalu mengeluarkan uang, apakah ada kafaratnya? Syukron Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syaratnya adalah harus diucapkan dengan lisan. Kalau masih di dalam hati tidak menjadi sumpah. Dan tidak harus didengar dan dilihat oleh siapapun. Yang penting telingamu sudah mendengar, itu sumpahmu. Dan ini kadang untuk menterapi sebagian orang dengan diri sendiri. Misalnya, naudzubillah, dia sering nonton yang enggak. Makanya karena dia bingung untuk menghentikannya, demi Allah kalau saya nonton, saya akan bayar 10 juta. Nah itu kan, akhirnya 10 juta kan berat. Karena dia memang pengen hijrah. Ini ada memang. Gimana Bu ya? Ente sumpah dengan sesuatu yang paling berat buat kamu. Oh iya Bu ya, betul dah. Akhirnya dia bisa menghindari. Nah ini, jadi selagi tidak diucapkan tidak. Kalau hanya di dalam hati tidak. Kemudian syaratnya bersumpah itu harus dengan nama Allah, sifat Allah, zat Allah. Dengan nama Allah, sifat Allah. Itu sumpah. Kemarin sudah dibahas ya. Kemudian harus orang ini adalah tidak dipaksa. Kalau dipaksa enggak dianggap. Kemudian orang ini harus balik. Sumpah anak kecil tidak dianggap. Syahadatnya enggak dianggap. Sumpah anak kecil tidak dianggap. Kemarin ada anak kecil yang bertanya, gimana hukumnya sumpah anak kecil? Nah, yang tanya juga anak kecil. Berarti anak kecil pinter berani bertanya begitu. Kakaknya pun, kakak gede-gedenya mungkin tidak tanya. Karena ada anak kecil sumpah. Di sini anak kecil, wallahi gimana sumpah anak kecil? Nah itu, anak kecil sumpahnya tidak dianggap. Baik. Ya seperti syaratnya adalah harus diucapkan, tidak terpaksa, ada ikhtiar. Dengan nama Allah, maka itu harus dipenuhi. Maka itu dianggap sumpah. Masalah harus penuhi atau tidak, maka ini dilihat apa yang disumpahi sama dia. Kalau dia sumpah untuk sebuah kebaikan, lebih baiknya adalah dibatalkan. Kalau sumpah tidak melakukan kebaikan, maka lebih baik dibatalin sumpahnya, bayar kafarah lalu melakukan kebaikan seperti yang sudah diterangkan di majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, program Buya Yahya menjawab akan kembali setelah jeda berikut ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya izin bertanya, apa yang harus dilakukan orang yang sholat sambil membawa mushaf? Ketika sudah membaca Fatihah, tiba-tiba mushaf itu terjatuh tidak sengaja. Apakah bagi orang tersebut mengambilnya atau menunggu sampai ruku terlebih dahulu? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya di dalam melakukan sholat hendaknya kita mengurangi kerjaan-kerjaan selain yang urusannya dengan sholat. Di dalam sholat dengan membaca mushaf adalah bukan terlarang, tapi tetap lebih bagus adalah kalau dengan hafalannya tanpa ada mushaf. Berbeda dengan di luar sholat, membaca Al-Quran lebih bagus daripada dengan hafalan. Beda ya. Kalau kita di luar sholat, membaca Al-Quran dengan menghadapkan mata kita ke mushaf itu lebih bagus daripada dengan hafalan. Kenapa? Mata kita juga ingin mendapatkan ibadah. Tapi kalau dalam sholat, aslinya adalah yang dilakukan baginda Nabi dan sahabat Nabi adalah tidak membawa mushaf. Akan tapi jika seseorang ingin membawa mushaf bukan sesuatu yang terlarang, apalagi jika untuk mengulang hafalannya dan sebagainya. Tapi jangan menjadi sebuah tradisi budaya dikit-dikit pakai mushaf semua. Mana hafalannya dong? Nah ini supaya tidak berubah. Aslinya adalah tidak dengan mushaf. Cuman bukan berarti terlarang deh Pak. Tapi harus kita menghindari daripada gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Baik, adapun jika mushaf Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya izin bertanya, apa yang harus dilakukan orang yang sholat sambil membawa mushaf? Ketika sudah membaca Fatihah, tiba-tiba mushaf itu terjatuh tidak sengaja. Apakah bagi orang tersebut mengambilnya
atau menunggu sampai rukuk terlebih dahulu? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya di dalam melakukan sholat hendaknya kita mengurangi kerjaan-kerjaan selain yang urusannya dengan sholat. Di dalam sholat dengan membaca mushaf adalah bukan terlarang, tapi tetap lebih bagus adalah kalau dengan hafalannya tanpa ada mushaf. Berbeda dengan di luar sholat, membaca Al-Quran lebih bagus daripada dengan hafalan. Beda ya. Kalau kita di luar sholat, membaca Al-Quran dengan menghadapkan mata kita ke mushaf itu lebih bagus daripada dengan hafalan. Kenapa? Mata kita juga ingin mendapatkan ibadah. Tapi kalau dalam sholat, aslinya adalah yang dilakukan baginda Nabi dan sahabat Nabi adalah tidak membawa mushaf. Akan tapi jika seseorang ingin membawa mushaf bukan suatu yang terlarang, apalagi jika untuk mengulang hafalannya dan sebagainya. Tapi jangan menjadi sebuah tradisi budaya dikit-dikit pakai mushaf semua. Mana hafalannya dong? Nah ini supaya tidak berubah. Aslinya adalah tidak dengan mushaf. Cuman bukan berarti terlarang deh Pak. Tapi harus kita menghindari daripada gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Baik, adapun jika mushaf tiba-tiba jatuh, maka ketahuilah kalau Anda ambil batal sholat Anda. Jika sampai tempo sholat Anda selesai, aman tidak akan diinjak oleh seseorang, maka selesaikanlah. Tapi kalau khawatir nanti di keramaian, misalnya tiba-tiba mohon maaf di mana Mekah dan sebagainya, ya Anda mempercepat sholatnya biar selamat dia. Anda atau melangkah ke mendekati, yang penting terjaga. Tapi kalau sampai belum waktunya, sebab nanti Anda bisa ambil di saat Anda sujud. Kalau Anda berdiri tiba-tiba mengambil batal, belum waktunya rukuk kok rukuk. Tapi kalau Anda ambil nanti di saat Anda sudah dalam posisi duduk, lain cerita. Anda langsung rukuk, kemudian Anda sujud. Di saat sujud duduk Anda ambil. Itu baru benar. Tapi kalau dalam keadaan berdiri ngambil, oh tidak. Jangan, batal sholatnya. Tidak diperkenakan batal sholatnya seperti itu. Baik, ini saja. Jadi para santri juga yang biar kalau punya hafalan Quran sebisa mungkin adalah tanpa memegang mushaf. Itu yang paling utama. Cuman karena mungkin sambil menyelesaikan khataman Quran, artinya begini, saya ingin sholat. Kalau Anda ingin sholat, sebaiknya tidak usah memegang mushaf. Tapi kalau saya ingin baca Al-Quran, daripada baca Al-Quran tanpa sholat, maka saya ingin baca Al-Quran di dalam sholat, maka boleh setelah itu. Beda, tolong pahami ini. Kalau Anda ingin sholat, lakukan sholat tanpa membawa mushaf. Tapi kalau Anda ingin membaca Al-Quran yang panjang daripada baca Al-Quran, sebab baca Al-Quran di dalam sholat dan luar sholat beda. Saya ingin mumpung baca Al-Quran, saya ingin niat sholat, langsung sholat, maka membaca mushaf. Beda. Supaya jangan dikit-dikit membaca Qul wallah aja pakai mushaf ini kan. Ini udah hafal mushaf ini. Hanya kita jelaskan malah keutamaannya itu mana yang lebih utama. Aslinya adalah sholat tanpa membawa mushaf. Tapi kalau membawa mushaf bukan terlarang asalkan dia bisa menjaga daripada gerak-gerakannya. Cuma dikhawatirkan gara-gara ngelihat itu menjadi tradisi, akhirnya dikit-dikit mushaf begitu. Padahal dia punya hafalan. Loh, mana hafalannya? Karena tahfidzul Quran. Loh, hafal Quran kok bawa mushaf terus bagaimana? Baik, seperti itu ya. Atau mungkin ada satu orang yang memang ingin memantau, karena ada orang tiba-tiba ada sebagian imam di masjid sering salah dan sebagainya, ya mungkin kita takut salah sambil memantau. Ingat, sambil melihat itu bukan sesuatu yang terlarang, tapi sebaiknya adalah memang tanpa mushaf. Karena sholat hendaknya kita mengurangi gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Wallahu a'lam bishawab.